Semuanya sudah bisa mengakses formnya? Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah, Pak. Lagi, hanya ada 9 soal, waktu pengerjaannya 60 menit saja, dan kalian boleh open book. Tapi tidak open discussion ya. Jadi silakan kerjakan masing-masing. Jika ada yang ingin bertanya mengenai soalnya, mungkin ada yang kurang jelas atau bagaimana, silakan ditanyakan di sini. Kepentingan kita saat ini saja. Beberapa masih belum menghidupkan kamera ya. Retri, Elizabeth, Satria, Ayu, Nova, Robi, silakan dihidupkan kameranya. Baik, Pak, izin sebentar lagi nyalain laptop. Itu gitu ya. Itu hal sederhana yang harus kita buang sampah. Ini sebenarnya kita buat masalah kata-kata, kita buat masalah, kita yang buat solusi. Jadi kalau kita pasti kan kita juga memperhitungkan nanti akan terjadi
Kepada Nova dan Antonius, silakan dihidupkan kameranya.
Randy dan Ivan, silakan dihidupkan kameranya.
Waktu pengerjaan tinggal 30 menit lagi.
Permisi Pak, Iya, Daniel. itu nomor satu itu gambarnya emang nggak ada atau gimana ya Pak? Soalnya dari tadi Oh iya, saya mantap pikir ya. nge-lag atau gimana, jadi saya tunggu nggak muncul-muncul gambarnya. Enggak, maksudnya nomor satu itu pernyataan semua. Itu tuh hampir semuanya benar kecuali salah satunya. Nah, yang hanya punya gambar itu hanya pilihan terakhir saja. Yang ini bukan matrik eselon barisan bla bla. Yang sisanya, yang 4 pilihan di atas itu tidak ada gambarnya. Tapi pernyataannya benar atau salah? Nah, itu pertanyaan. Oh iya Pak, terima kasih.
Waktu pengerjaan tinggal 15 menit lagi.
Waktu pengerjaan tinggal 5 menit lagi, silakan dipercepat. Waktu pengerjaan tinggal 2 menit lagi, silakan dipercepat. Oke, untuk kuisnya sudah berakhir ya. Silakan bagi yang masih belum submit, langsung submit sekarang. Bagaimana Guntur? Oke,
Dari 47 yang hadir di sini, yang tercatat hadir, sudah ada 48 orang. Oke, kalau dari saya lihat dari sini sih, ini ya, tidak merata sama sekali ya. Ya, tapi nanti untuk nilainya akan di-share mungkin besok. Sebentar ya. Silakan kita break dulu 5 menit. Bagi yang belum mengumpulkan, silakan kumpulkan segera. Gitu ya. Nanti kita akan lanjut lagi ke materi. Hanya menyelesaikan materi yang kemarin. Bagaimana Guntur? Halo Guntur, ini kayaknya Ryzen ya Guntur ya? Halo. Emailnya bermasalah, tidak bisa submit, coba dicek lagi. Di sini masih belum masuk soalnya. Saya buka formnya sampai jam 9.10. Bagi yang belum mengumpulkan, silahkan kumpulkan segera. Kalau tidak mengumpulkan sampai jam 9.10, maka dianggap tidak mengikuti kuis. Oke, yang Guntur sudah masuk ya. Tambahin Oke,
Kuisnya secara resmi berakhir. Bagaimana pendapat kalian mengenai kuis ini? Izin Pak, saya boleh bertanya tentang itu yang soal SPL yang B-nya sama dengan 789 itu dari yang saya cari nggak ada jawabannya. Ada. Ada. Matriks A-nya itu pakai inverse yang kita temuin sebelumnya atau pakai A? Iya, kan dari soalnya itu dituliskan menggunakan hasil matriks inverse dari soal sebelumnya. Itu saya yang buat soal-soal. Kalau seandainya AX sama dengan B, kalau kita gunakan kaidah pakai inverse, itu X-nya sama dengan apa? Ada yang bisa jawab nggak? Inverse A dikali B, Pak. Nah, itu dia. Jadi tinggal mengkalikan hasil inverse yang soal sebelumnya dengan vektor B-nya, 789. Dapat hasilnya berapa? Nah, itu dia. Yang lain bagaimana? Memang sulit kalau yang ini apa namanya PKS 1 UTS masih bagusan juga ini saya banget PKS kan mengejutkan itu ya. Kalau saya lihat sekilas itu nggak ada soal yang ini ya. Tapi kalau saya lihat sekilas itu sama sekali soalnya jawabannya tidak merata nilainya itu. Dan ada satu jenis nilai yang semuanya sama. Ada 19 orang di sini yang nilainya sama semua, benernya juga sama, salahnya juga sama. Lucu ya? Lucu nggak? Kalau seandainya merata, saya nggak akan terlalu ini. Tapi ini ada satu nilai, gitu. Kalau di grafik itu yang dapat nilai ini satu orang. Tapi ada satu nilai yang, gitu. 19 orang. Ada dua jenis nilai sebenarnya. Dan saya lihat kalau dari individualnya itu benernya sama, salahnya juga sama. Lucu jadinya. Gimana ya? Mungkin kami tim teaching akan coba diskusikan dulu karena ini cuma 9 soal, gimana caranya coba kalau benernya sama ya udah pasti. Tapi kalau salahnya pun pilihannya sama, gitu ya. Oke? Kalau gitu kita lanjut ke ini dulu aja, apa namanya, materi hari ini. Kita nggak akan lama-lama kayaknya. Bentar. Saya izin share screen. Oke, sudah terlihat di sini? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah ya? Nah, di sini kita akan melanjutkan tentang materi kemarin, yaitu perkalian silang. Waktu kemarin kita sudah mengetahui perkalian silang itu apa. Berbeda dengan dot product, itu dia ini ya, apa sih namanya? Kalau dot product itu menghasilkan nilai skalar, kalau misalkan cross product itu menghasilkan matriks lagi. Atau itunya apa sih, lebih tepatnya bukan matriks, vektor lagi itu hasilnya. Jadi kalau kita punya dua vektor U dan vektor V, maka hasil dari cross produknya adalah sebuah vektor yang bisa dibilang apa ya sebutannya, ortogonal dengan kedua masing-masing vektor tersebut. Jadi kaidahnya kita pakai kaidah tangan kanan, right hand rule. Kalau seandainya ini adalah V, ini adalah U-nya gitu ya.
kayak gini, maka hasil cross produknya W kita asumsikan ke atas. Kayak gitu. Kelihatan nggak? Ini ya. Kalau kalian putar-putar ininya, tetap kaidahnya sama. Nah, terlalu kita juga sudah mengetahui ininya pasti sifat-sifat dari cross product seperti apa, dan salah satu yang sifat yang pentingnya adalah ini, Lagrange identity, aturan Lagrange. Jadi dari sini kita bisa mengetahui, kita modifikasi aturan Lagrange ini menjadi seperti ini, di mana sekarang kita bisa mengetahui apa sebutannya ini? Saya suka lupa soalnya. Apa namanya? Norma vektor, Pak. Norma, ya. Norma vektor dari hasil cross product antara dua vektor. Sederhana ya. Jadi norma vektornya ada norma vektor U kali norma vektor V dikalikan sin theta. Oke. Sampai sini saya ingin bertanya, apakah masih ada materi yang kesulitan nggak? Sampai sini. Karena minggu depan udah UTS ya. Kalau dari kuisnya sepertinya tidak ada kesulitan sih. Gitu, tapi kayaknya soal-soal yang akhir itu semuanya langsung bingung pas ditanya determinan apa, terus apa misalkan inverse apa gitu kan. Nah, kita lanjut dulu. Lalu selanjutnya ada perkalian silang vektor satuan standar, artinya sudah normal. Gitu ya. Normal itu apa? Normal itu maksudnya adalah satuannya menjadi antara 0 sampai 1 saja. Nah, kalau misalkan dari dua dimensi itu I-nya sama dengan 1,0, artinya dia ke arah I, sedangkan atau ke arah X ya. Sedangkan J-nya itu 0,1 ke arah Y. Nah, setiap vektor V di ruang dua dimensi dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear seperti ini. Nah, ini waktu kita belajar di slide-slide sebelumnya, kita belajarnya seperti ini persamaannya. Vektor V sama dengan elemen dari vektor V dikalikan dengan ini apa sih? Vektor satuan standar yang untuk I-nya, tambah V2 dikalikan vektor J. Nah, kalau seandainya dalam 3 dimensi, kita bisa tuliskan sebagai IJK. Vektor satuan standarnya ada vektor I, vektor J, vektor K. I itu 1,00, J itu 0,10, dan K itu 0,01. Nah, kalau kombinasi linearnya, misalkan setiap vektor V bisa dinyatakan seperti ini. V1 kali I tambah V2 kali J tambah V3 kali K. IJK ini adalah vektor satuan standar. Nah, kalau kita punya perkalian silang antara I dan J, kalau kita perhatikan, ini kita mengikuti kaidah right hand rule. Kalau kita punya dua buah vektor, maka hasil cross produknya itu ortogonal dengan yang salah satu kedua vektornya. Kalau kita punya vektor satuan standar I dan J dalam ruang 3 dimensi, maka hasil cross produknya adalah vektor K, yaitu ortogonal dia dengan I dan dengan J ke atas, gitu ya, right hand rule. Ini K-nya, I, J. Nah, kalau kita lakukan cross product dari I dan J, maka hasilnya pasti menjadi K. Nah, di sini ada suatu sifat yang cukup menarik. Kalau kita lakukan cross product dari I dan dengan J, itu menghasilkan K. Kalau J cross product dengan K, itu menghasilkan I. Kalau K cross product dengan I, menghasilkan J. Tapi ini tidak bisa dibalik. Jadi kalau I kali cross product dengan J itu sama dengan K, kalau J cross product dengan I sama dengan negatif K. Kalau K cross product dengan J sama dengan negatif I, gitu ya. Nah, di sini bisa kita analogikan sebagai sebuah lingkaran, gitu ya. Maksudnya adalah kalau di sini saya umpamakan
kalau seandainya di sini adalah I menuju J ya, di sini kan ya. Berarti ini adalah I cross product J. Itu menghasilkan sama dengan K. Jadi dari I cross product J hasilnya K. Itu. Kalau yang contoh lainnya, kalau seandainya saya sekarang yang saya inginkan adalah J cross product K, maka hasilnya sama dengan I. Tetapi kalau ini clockwise ya, berarti searah jarum jam. Kembalikan ya, counterclockwise. Kalau seandainya saya balik, misalkan di sini adalah I cross product dengan K. I cross product dengan K, maka hasilnya sama dengan negatif J. Seperti itu ya. Nah, dari sini kita juga, ini adalah kombinasi linear ya, untuk 3 dimensi. Misalkan kita punya vektor U, maka kombinasi linearnya seperti ini. Vektor V, kita juga menghasilkan kombinasi linear seperti ini. Kalau kita ingin melakukan cross product antara U dan V, kita juga bisa melakukan ekspansi kofaktor. Gitu. Berarti bentuknya seperti ini. Yang 2 baris di bawah itu adalah matriks 2 kali 3 dari U dan V. Sedangkan yang di atasnya itu adalah baris yang isinya adalah I, J, K. Berarti kalau ekspansi kofaktor, misalkan saya punya, saya ingin kalikan I-nya dulu. Terus itunya mana yang saya bisa pakai? Subset atau subset lagi? Submatrix bagian mana? Masih ingat ekspansi kofaktor? Kalau misalkan saya memilih I, itu berarti kan ya, I kali sesuatu. Tapi cara menentukan itunya apa sih? Matriks yang akan dikalikan dengan I-nya itu gimana caranya? Izin menjawab, Pak. Silakan. Kita pakai matriks yang enggak satu baris dan satu kolom I-nya. Oke, tidak satu baris dan tidak satu kolom. Berarti U2, U3, I2, U2, I3. 3, I2. Nah, gitu kan ya. Kalau saya pilih J, yang tidak satu baris, tidak satu kolom. Gitu kan ya. V1 V3. U1, U3, V1, V3. Gitu kan ya. Nah, cukup bisa dimengerti berarti ya di sini. Nah, kalau kita contohkan lagi, misalkan kita punya U-nya seperti ini, itu kita menjadi ekspansi, bukan ekspansi counter, kombinasi linear. Kita banyak banget ya istilah-istilahnya. Maksudnya berarti itu kan di sini adalah U1 kali I, ya vektor I sebenarnya, ditambah U2 kali vektor J, ditambah U3 kali vektor K. Berarti ini sama dengan U1-nya berapa? No. No vektor I ditambah U2-nya 1 vektor J ditambah 7 vektor K. Itu kan ya. Berarti ini sama dengan J ditambah 7K. Nah, gitu.
Ya udah ya, udah lumayan ngerti ya. Berarti di sini yang ininya, yang si U dan V-nya, gitu ya, kita jadikan menjadi matriks 2 kali 2, berarti ini 0, 1, 7, ini 1, 4, 5. Lalu di atasnya kita tuliskan, ini kan ya, 0, 1, 7, 0, 1, 7, 1, 4, 5. Berarti di sini ditambahkan satu baris yaitu IJK. Gitu. Lalu gunakan ekspansi kofaktor. Nah, di sininya berarti kalau mau menghitung ininya, apa sih? Ini kan determinan ya. Kalau gitu cara ngitungnya gimana ini? Determinan ini. Misalkan yang ini nih, yang I. Ini determinan, ini juga determinan, berarti kan ya. Caranya berarti kita cross gitu ya. Ini diagonal, ini anti diagonal. Berarti ini gimana cara ngitungnya? Untuk yang ini dulu. 1 kali 5 dikurang 7 kali 4. 1 kali 5 dikurang 7 kali 4. Berarti ini adalah 5 dikurang 28. 28. Itu kan ya. Ada yang masih bingung dengan menghitung cara menghitung determinan dari matriks 2 kali 2? Itu materi pertama. Gitu saya coba ini deh yang hadir tapi belum pernah aktif. Apa yang lu Win? Muhammad Adin ada. Muhammad Adin ikut dia tadi Oke, kita masuk kuisnya. Ada nggak di sini? modul kedua ya. Modul kedua itu terkait sejarah internet. Oh, nggak ada orangnya. Nah, lucu kan ya? Yang lain. Dev Nathanael. Ada nggak di sini? Dev Nathanael. Gimana, Dev? Iya Pak, Ada ya, berarti ya. ada Pak, maaf. Kalau menghitung determinan ini gimana caranya? Internet kan tempat komunikasi. Internet itu ditemukan kalau 0 kali 5 dikurang 7 kali 1 Pak. oleh DARPA. Berarti ini ada 0 kurang. Kurang 7. Dan kalau yang sebelahnya? Kalau yang sebelahnya 0 dikurang 1. 0 kurang 1. Ya udah, kalau gitu tinggal kita masukkan semuanya. Didapatkan ini hasilnya. Nah, ini adalah yang terakhir ini adalah kombinasi linear dari cross produk antara U dan V. Itu ya. Lalu, selain dari kita udah mengetahui konsep dari cross product, kita juga mengetahui konsep dari ini apa sih untuk menghitung normanya ya, norma dari cross product. Kita juga bisa aplikasikan ke geometri, gitu ya. Misalkan di sini kita menghitung luas. Misalkan kita mengetahui ini ada dua buah vektor U dan V. Luas yang secara tepatnya ini bentuknya apa sebutannya ini tuh? Jajar genjang ya? Benar nggak? Iya kan ya? Atau salah sih, saya lupa. Kenapa garuk-garuk kepala jadinya? Jajar genjang, ya. Jajar genjang itu berarti cara menghitungnya adalah luasnya yang biru ini itu adalah alas kali tinggi.
Itu aja kan sebenarnya, alasnya berapa, tingginya berapa. Nah, alasnya itu berarti salah satu dari ininya, dari vektornya. Kita sebut aja misalkan U. Sini, norma U. Gitu. Nah, untuk tingginya, kalau misalkan tetanya antara U dan V ini adalah teta, maka untuk menghitung sisi depannya adalah norma dari V dikalikan sin teta. Gitu kan ya. Artinya ini adalah alasnya. Gitu ya. Alas yang kanan ini adalah tinggi. Nah, persamaan ini kalau kita mengikuti aturan Lagrange itu sama saja seperti norma dari cross product U kali V. Itu. Nah, di sini ada pertanyaannya. Misalkan kita mempunyai tiga buah titik lebih tepatnya. P1, P2, dan P3. Nah, di sini yang ingin ditanyakan adalah bagian segitiga yang digunakan yang dibentuk oleh ketiga titik tersebut. Itu. Nah, kita udah punya koordinatnya di 3 dimensi. Misal, kita asumsikan bahwa P yang satu ini adalah titik awalnya. Jadi P1-nya kita anggap sebagai ini apa sih? Titik awal, gitu ya. Titik awal ya. Berarti di sini ada dua jenis vektor. Vektor yang ke arah atas, gitu ya. Bukan ke atas sih. Tapi ada yang ke arah P2, ada yang ke arah P3. Nah, berarti kita asumsikan bahwa yang ke arah P2 itu berarti kita sebut sebagai vektor U. Yang ke arah P3 itu adalah vektor V. Nah, hitung ininya apa sih vektornya. Didapatkan lah ya, U-nya ini berarti adalah negatif 3 kurang negatif 2, negatif 3, negatif 2, 2. Udah mengerti ini untuk mencari ininya? Kenapa bisa mendapatkan vektornya seperti ini? Ada yang punya pertanyaan nggak mengenai ini? Silakan kalau bingung tanyakan saja. Jadi mendasar dari WWW adalah atau yang kita kenal sebagai HTML. Dan HTML itu ketika kita ada akses. Nah, selama ini sebenarnya dibuat dari prosesor. Jadi yang sebelah kanan ini adalah Oke, udah ngerti semua cara mendapatkan vektor U. Berarti kita yang lakukan sama dengan cari vektor V. Kalau masih ada yang bingung, belum mau nanya. Jadi kita punya titik P1 sama P2. Berarti tinggal P3, misalkan ini vektor V itu dari P1 ke P3. Berarti P3-nya dikurangi saja dengan koordinat P1, dapatkanlah vektor V. Itu. Nah, di sini, silakan Inori. Pak, untuk yang dinilai U itu Pak, yang vektor U yang habis min 3 itu min 2, itu bukannya harusnya 2 ya Pak? Kan 2 dikurang 0. Ini ya, yang U ya? Iya Pak. Negatif 1, 0, 2. 2, 2, 0. Kurangi. Negatif 1 kurang 2. Min 3 Pak. Negatif 3. 0 dikurangi 2. Negatif 2. 2 dikurangi 0. 2 Pak. Betul nggak ini? Tadi saya keliru, kira saya nilai P2-nya itu yang sebelah kanan Pak. Oh iya. Kalau P2 itu destinasi, P1-nya adalah inisialisasi atau titik awalnya. Berarti destinasi dikurang titik awalnya, itu aja. Baik Pak, terima kasih Pak. Nah, oke, kita balik lagi ya. Kalau dari sini kita tinggal menghitung ininya aja, apa sih? Pertama kita hitung sudah dapat U dan V-nya, kita hitung cross product-nya. Gitu ya. Cross product-nya berapa?
didapatkan ini, gitu ya. Cara menghitung cross product silakan pelajari lagi di atas, gitu ya. Nah, setelah itu dari ini dari kita mendapatkan hasil cross produknya, kita hitung ininya apa sih normanya. Normanya gampang, berarti tinggal negatif 10 kuadratkan tambah negatif tambah 5 kuadratkan tambah negatif 10 kuadratkan diakarkan jadi akar 225 sama dengan 15. Tetapi luas ini yang paralelogram itu mengacu pada semuanya. Jadi maksudnya adalah ini ya. Kalau yang angka 15 tersebut itu mengacu ke semuanya yang ada di sini. Sedangkan yang kita inginkan hanya setengahnya saja, hanya sampai sini saja, gitu ya. Sehingga di sini luas segitiganya adalah hasil dari ininya apa sih? Hasil dari U kali norma dari cross product U dan V itu dikali setengah. Jadi 7,5. Ini adalah total luasnya. Gitu ya. Pak, kenapa kita nggak pakai ini aja yang tadi yang persamaan awal yang apa? Yang norma dari U cross product V sama dengan norma dari U kalikan norma dari V kalikan sin theta. Kenapa kita nggak pakai ini? Nah itu aplikasinya. Kenapa kita nggak pakai yang ini? Ada yang kurang nggak kira-kira? Mungkin tetanya yang kurang kali ya Pak. Gimana Daniel? Tetanya nggak diketahui mungkin ya Pak. Nah, tetanya ya. Tetanya ini kita bisa hitung sebenarnya, tapi untuk saat ini kita tidak tahu tetanya berapa. Itu. Jadi daripada kita nyusahin diri nyari tetanya, ya udah pakai persamaan cross product aja langsung terus hitung normanya. Kan sama aja. Yang di sini kan sama aja dengan yang di sini kan? Ya kan? Nggak masalah kan? Jadi jangan terpaku dengan persamaan yang ininya apa sih? Kalau norma dari cross product ini harus norma U, norma V kali sin theta. Ingat kalau norma dari vektor U cross product vektor V itu kita bisa hitung dulu si cross produknya, baru kita hitung normanya. Sama aja kan? Nah, kalau itu versi 2 dimensi, kita sebut sebagai ini adalah paralelogram. Ini ya. Dan ini menghitung luas. Nah, kalau misalkan 3 dimensi itu ada parallelepiped. Gimana cara ini ya? Saya juga agak ini. Parallelepiped itu menghitung volume atau kita sebut aja volume lah ya. Kalau volume berarti itu tetap 3 dimensi. Lalu ininya adalah titiknya itu ada 3. Nah, kalau yang di sini perhatikan, di sini juga sebenarnya berada di ruang 3 dimensi, tetapi vektornya itu hanya ada 2. Jadi dia hanya menghitung luas di antara 2 vektor, bukan menghitung volumenya. Tapi kalau yang di sini ada 3 vektor. Ada vektor U, W, dan U, V, dan W. Gitu. Nah, dari sini kita bisa membuat sebuah ruang, nah itu kita bisa hitung volumenya. Volumenya yang ini, yang di arsir biru. Nah, cara hitungnya berarti di sini adalah ini. Kita punya 3 buah vektor, 3 dimensi. Pertama yang kita lakukan adalah kita ini apa sih? Kita cross product antara 2 buah vektornya. Misalkan di sini V dan W. Lalu nilai nilai dari si hasil cross produknya dikalikan dengan U. Tuh.
Nah, kalau di sini kita turunkan, itu sama saja. Pertama ini adalah hasil cross produknya V kali V dan W dikalikan dengan dot produknya U. Lalu ke bawah menjadikan seperti ini hasilnya. Gitu ya, jadi determinan dari di mana baris pertamanya adalah U, baris keduanya elemen V, baris ketiganya adalah elemen W. Nah, nilai ini, nilai mutlak dari determinannya. Ingat, kalau seandainya kita ngomongin hasilnya ada dot product, itu berarti hasilnya skalar. Gitu kan ya. V dan W itu cross product hasilnya sebuah vektor. Tetapi kalau dikalikan dengan U, dot product dengan U, itu hasilnya menjadi skalar. Artinya di sini hasilnya ini adalah skalar juga, sebuah volume. Kita coba. Misalkan di sini punya 3 buah jenis vektor, yaitu adalah U-nya ini, lalu ada V-nya seperti ini, dan W-nya seperti ini. Gitu. Kalau seandainya saya tulis seperti ini, itu sama saja kalau kita tulis koordinat vektor U itu koordinatnya apa saja sih? 3i kurang 2j kurang 5k. Itu sama dengan apa? Jawabannya ada di slide ini. Gampang kan? Gimana kalau yang vektor U? Ada yang mau jawab? Koordinatnya apa aja? 3, min 2, min 5. 3, negatif 2, sama negatif 5. Ada yang masih bingung nggak dengan ini? Ada yang masih bingung nggak? Udah semuanya? Kalau gitu saya coba kalau gitu saya coba tanya ke Antonius. Antonius ada di sini? Ya, Pak. Gimana itu, Antonius? Pak, vektor F-nya 1, 4, min 4, Pak. Vektor V-nya 4. berarti 1,4, negatif 4. Kalau W, ada yang ingin menjawab? Vektor W-nya berapa? 32, Pak. 3,2. 3, Oke, sebentar. 3,2. Gini aja. 0, Pak. Ada 0-nya, Pak. Oke. Ntar. Jadi ada 0 ya di depan ya. Karena tidak ada I di sini. Jadi jangan terkecoh. Apalagi kalau misalkan kalian kasih seperti ini ya. W sebenarnya 3J tambah 2K. Mungkin kalau kita lihat sekilas itu seperti 2 dimensi. Tapi ini 3 dimensi karena hanya ada J dan K. Kalau ada K kan udah pasti, kalau ada K kan di sini 2K ini udah pasti 3 dimensi. Berada di ruang itu kan. Karena K itu mengacu pada sumbu Z. Nah, kalau gitu di sini persamaannya adalah U dot product dengan V cross product W itu sama seperti mencari determinan di mana setiap sebuah matriks 3x3 di sini konteksnya, di mana setiap barisnya itu mengacu kepada masing-masing dari vektornya. Jadi misalkan untuk baris pertama itu mengacu pada U, baris kedua itu mengacu pada V, dan baris ketiga adalah W. Kalau gitu tinggal cari ininya, apa sih determinannya.
Gimana cara nyari determinan dari bentuknya seperti ini? Kita menggunakan apa kalau 3 kali 3? Enaknya. Minor kofaktor bukan, Pak? Pakai kofaktor, tapi bukan minor kofaktor. Sebutannya ekspansi kofaktor. Nah, di sini untuk gampangnya, dia memakai baris yang pertama saja. Ini, pakai 3, negatif 2, sama negatif 5. Tapi ada baris yang lebih mudah sepertinya. Pakai yang mana ya, lebih mudahnya? Kalau kita pakai baris yang ketiga, boleh nggak? Boleh nggak? Kita coba pakai baris yang ketiga ya, sambil refreshing menghitung ini ya, menghitung apa namanya, cara menghitung determinan. Kita pakai baris ketiga, yaitu adalah W. Berarti di sini adalah 0 dikalikan determinan dari matriks 2 kali 2 yang mana? Saya punya 0 di sini. Berarti submatriksnya yang mana yang saya ambil? Min 2, Min 5, negatif 5. Negatif 2, 4, negatif 5. 4, negatif 4. Kita pilih yang tidak sama barisnya dan tidak sama dengan kolomnya. Itu. Ditambah, berarti selanjutnya kalau itu adalah 0, selanjutnya adalah 3. Ini kolom yang sama, di baris yang sama. Berarti adalah 3 kalikan 3, min 5, 1, min 4. 1, negatif 4. Ditambah, selanjutnya, yang 2. Tiga negatif 2, 1, 4. 3, negatif 2, 1, 4. Oke. Kenapa ini? Mungkin ini lebih mudah. Kenapa? Karena untuk suku yang pertama, ini udah pasti 0. Ditambah 3, dikalikan berapa ini? Caranya gimana ini? Cara ngitung determinannya. 3 kali negatif 4 dikurang negatif 5 dikali 1. 4 dikurang negatif 5 kali 1. Lalu ditambah 2. Saya harus ini deh. Berarti adalah 3, negatif 4, dikurang negatif 5. Negatif 5 kali 1, ditambah 2, dikali 3 dikali 4 dikurang negatif 2 dikali 1. 1. Ini berarti adalah 0 ditambah 3 kali negatif 4 itu negatif 12 dikurang ditambah 5. Gitu kan ya. Tambah 2, 12 dikurang plus jadinya 2. Ini adalah 0 ditambah 3 ditambah negatif 12 tambah 5 berapa? Negatif 7. Negatif 7 ditambah 2 kali 14. Sama dengan berapa ini?
Tujuh bukan Pak? 7. 7, Pak. Oh iya, saya lupa. Ini itu bukan plus. Nah, itu saya juga masih lupa. Ini karena dia ada berada di ini. Berarti ini minus. Gitu. Betul nggak? Kan gini ya. Plus, minus, plus, minus, plus, minus, plus, minus, plus. Berarti yang ini itu minus. Jadi hasilnya berapa ini? 49. 49. Sama ya? Sama kan hasilnya? Ini. Dan ini harus nilainya mutlak gitu ya. Mutlak. Dari 49. Karena udah positif ya udah jadi hasilnya 49. Gitu ya. Nah, selanjutnya tafsiran geometri determinan. Kalau kita kembali lagi ke determinan. Misalkan kita punya dua buah vektor, yaitu di ruang dua dimensi, U-nya itu U1 dan U2, V-nya adalah V1 dan V2. Nilai mutlak dari determinan seperti ini, gitu ya. Baris pertamanya adalah U, baris keduanya adalah V, menyatakan luas paralelogram yang dibentuk dari U dan V. Jadi luas yang ini, luas ini bisa kita hitung dengan menghitung nilai mutlak dari determinannya. Itu. Nah, kalau volumenya sama juga gitu ya. Sama seperti ini kan. Cara menghitung volume setiap dari 3 buah vektor di ruang 3 dimensi adalah dengan membuat sebuah matriks yang terdiri dari elemen U, elemen vektor 1, vektor 2, dan vektor 3. Hitung determinannya. Kalau misalkan untuk mencari luas, itu berarti vektor 1 dan vektor 2 dijadikan satu matriks, hitung determinannya. Gitu. Dan hasil dari determinannya itu kita mutlakkan, nah itu adalah luas atau volume dari ruang itu, parallelogram atau pipe. Gitu ya. Ini kalian bisa explore sendiri, sebenarnya kan udah dibahas tadi barusan. Oke. Nah, sampai sini apakah ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, maka kita memasuki minggu terakhir dari sebelum UTS. Kita masih utang satu pertemuan, karena kita masih pertemuan ke-6. Dan seperti waktu saya diskusikan dengan kalian, utangnya akan dibayarkan setelah UTS. Nah, mungkin ada yang sudah diinfokan oleh dosen walinya, ada yang belum, tetapi untuk UTS itu kita full luring. Artinya kalian harus mempersiapkan untuk bisa ke ITERA di minggu-minggu UTS. Gitu ya, silakan kondisikan bagaimana caranya. Nah, untuk skema dari UTS-nya itu kami masih akan untuk matriks dan ruang vektor ini kami akan diskusikan dulu, tetapi untuk kisi-kisinya itu berarti dari awal sampai akhir, sampai sekarang. Berarti apa aja itu yang poin-poin pentingnya? Pertama, kita belajar matriks ya. Gitu ya. Teori matriks itu apa, sifat-sifat matriks itu apa.
Lalu kita belajar tentang apa lagi habis itu? Habis belajar matriks. Belajar apa? Belajar apa? Gimana Daniel? Sistem persamaan linear. Nah, sistem persamaan linier artinya mengetahui bagaimana dari sebuah SPL itu dijadikan matriks dan bisa diselesaikan, gitu kan ya, dengan menggunakan metode Gauss atau Gauss Jordan. Lalu kita belajar juga inverse, gitu kan ya, konsep inverse dari mengetahui inverse, mengetahui determinan, gitu ya. Determinan itu cara menghitungnya seperti apa. Jadi determinan mengetahui konsep kofaktor, ekspansi kofaktor, matriks kofaktor, gitu kan ya. Jadi matriks kofaktor itu nyambung ke matriks adjoint, dari matriks adjoint bisa ngitung inverse, gitu. Pokoknya muter-muter aja sekitar situ kan. Habis itu mengetahui tentang ini apa sih konsep dari vektor. Ada operasi-operasinya apa namanya? Dot product, gitu kan ya, menghitung norma, gitu, menghitung dari vektornya bisa untuk menyelesaikan SPL juga, gitu. Terus apa lagi habis itu? Cross product, Pak. Langsung cross product ya, gitu ya. Atau yang kemarin itu sebelum cross product kita ngomongin yang itu apa sih, yang information retrieval, tapi cross product ya. Cross product dari itu kita dari cross productnya nyambung ke geometri. Berarti 10 itu tuh 10 poin utama. Sebenarnya di dalamnya pasti ada yang detail-detail lainnya, tapi kira-kira gitu, silakan dipersiapkan. Untuk kisi-kisinya lebih tepatnya mungkin akan ini apa sih, akan di-share di minggu ini sebelum UTS. Untuk materi harusnya nggak ada masalah ya, soalnya saya kan selalu share dan rekamannya selalu ada. Jadi silakan download lagi gitu ya, materi-materi yang belum, slide-slide yang belum di-download gitu ya. Lalu kalau misalkan ada yang bingung silakan foto lagi rekamannya. Nah, untuk apa namanya? Kuis barusan itu sebagai itulah apa sih, ngincip-nyicip sebelum UTS itu kira-kira kayak gimana. Tapi kira-kira tipe-tipe soalnya akan seperti itu. Gitu ya. Nah, kalau kalian perhatikan kuis tadi itu kita belum nyampe dot product. Jadi masih dalam konsep menghitung determinan saja. Belum dot product ya. Lalu untuk syarat UTS tidak. Halo, suara saya kedengeran? Tadi sempat terputus, Pak. Oh iya, sampai mana tadi ya? Syarat UTS, Pak. Oh ya, syarat UTS itu dari sisi presensi tidak ada, gitu ya. Jadi kalian istilahnya itu kalau seandainya presensi kalian di bawah 80, itu kalian masih boleh mengikuti UTS. Tapi kalau sudah di bawah 80, tidak boleh mengikuti UAS. Nanti sebelum UTS minggu ini, saya akan share performa presensi kalian sampai sebelum UTS. Berarti 6 pertemuan. Gitu ya. Kalau seandainya masih ada yang kurang, tapi punya buktinya kalau hadir, bagaimana caranya, silakan boleh menyanggah. Langsung japri ke saya aja. Gitu istilahnya ya. Lalu apa? Untuk sekali lagi untuk pelaksanaan UTS-nya itu ada luring alias offline. Jadi selain dari walaupun tidak ada syarat, tapi syarat utamanya adalah kalian bawa badan ke kampus lalu mengerjakan UTS-nya di kampus. Gitu ya. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Izin saya, Pak. Silakan. Itu yang satu hutang pertemuan lagi, materinya termasuk ke dalam UTS atau enggak ya, Pak? Enggak, materi kita tetap dari slide 1 sampai slide 13. Jadi yang tadi barusan kita ini apa sih kita pelajari itu sudah beres. Sudah beres. Nah, harusnya kalau idealnya di pertemuan 7 itu kita kuis dan kita review aja.
gitu. Tetapi karena kita masih ada satu udah pertemuan, jadi setelah quiz kita belajar dulu sebentar. Ya, saya stop presenting dulu. Ada lagi yang ingin bertanya? Kemudian ada sistem operasi Misalkan tidak ada pertanyaan lagi, mungkin kita bisa akhiri. Mungkin untuk jadwal tes nanti akan di-share. Biasanya satu seabrek gitu ya dikasih tahu. Dan biasanya kalau UTS itu sesuai dengan jam kuliah sih. Jadi kalau kita, tapi nanti dilihat saja kapan jadwal UTS-nya. Itu ya. Kalau misalkan tidak ada pertanyaan, saya bisa akhiri pertemuan hari ini. Mohon maaf jika saya masih ada salah kata. Semoga tadi kuisnya lancar. Semoga nanti UTS-nya juga lancar. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Sama.